saya pikir yang paling siap berhadapan dengan semua kelompok yang ada itu adalah Nasdem, saudara-saudaraku semua. Sekarang nanti tahun 2003, ya bulan Maret gitu kan, pendaftaran siapa yang mau jadi calon. Nah ini jadi tidak panas, ini cuma mencari pasangan dan mencari partai yang cocok. Ini pekerjaan lobis. Jadi yang hebat nanti lobby. Kita bersyukur bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 Partai Nasdem telah mengutarakan sikap politiknya. Kemudian tanggal 26 Januari kemarin Partai Demokrat sudah mengutarakan sikap politiknya. Kemudian tanggal 30 PKS juga sudah mengutarakan sikap politiknya. Jadi tim kecil ini yang bekerja intensif dan terus membahas langkah-langkah untuk ke depan. Jadi sore hari ini kita membahas soal itu dan alhamdulillah makin solid, makin teknis persiapan untuk perjalanan ke depan. Akan diterangkan pasti oleh Jokowi kepada PKS maupun Demokrat. Nah, kita tinggal tunggu kalau kita lihat urutannya. Surya Paloh ketemu Jokowi, lalu Surya Paloh ada Erlangga merapat di situ, itu artinya Jokowi merestui Erlangga untuk ketemu Surya Paloh. Begitu kimianya mulai terasa kental, Surya Paloh harus minta menerangkan itu pada Luhut, dan Luhut mungkin udah siapin, ya udah lu kita gini aja deh, Anies sama Kofifa deh, kira-kira begitu. Tapi nanti lu yang ngomong ke PKS ya, lu yang ngomong ke Demokrat ya, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi Anies memang dari fakta menjadi faktor. Jadi bagaimana kalau udah faktor tanpa Anies ya nggak ada gunanya kan. Nah itu sebetulnya kita sebut aja ini spekulasi, dan kalian kasakusuk itu biasa, itu diselesaikan di tingkat elit. Negara ini hari ini adalah bagaimana spirit kita untuk tetap mengembangkan spirit rasa kebersamaan dengan seluruh potensi yang ada di negeri ini. Partai politik yang ada, yang eksis itu bukan hanya harus bekerja sama dengan partai-partai koalisi pemerintahan. Nasdem berpikir seluruh institusi partai politik harus diajak dalam satu genggaman kerjasama bersama untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Memang itulah sesungguhnya potensi kekuatan yang ada ketika kita ingin memberikan pemikiran-pemikiran besar kita, lompatan-lompatan besar. Ketika para kingmaker turun gunung untuk Anies Baswedan, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan senior politik yang tergabung dalam koalisi perubahan sering melakukan komunikasi dan pertemuan. Komunikasi itu semakin intens usai deklarasi Partai Nasdem terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 3 Oktober 2022. Senior politik tersebut adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala. Intensitas komunikasi para kingmaker atau istilah bagi orang-orang yang memiliki pengaruh besar dalam suksesnya seorang pemimpin ini beragam, mulai dari bertatap muka langsung, telepon atau video call. Kalau ketemu sering, telepon-teleponan kan sekarang sudah ada video call. Ya sudah, sekarang ketemunya lewat video call, kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya saat ditemui di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu 8 Februari. Pertemuan para kingmaker itu juga dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bahtar. Dia menyebut di berbagai kesempatan yang berbeda antara SBY, JK, dan Surya Paloh sering bertemu untuk membahas terkait situasi nasional tentang kontestasi demokrasi di 2024 hingga soal koalisi. Pak SBY pernah bertemu dengan Pak JK dan Pak Surya Paloh beberapa kali dalam kesempatan yang berbeda. Tentunya di antara tokoh-tokoh tersebut saling bertukar pandangan mengenai situasi nasional, dan tentunya pasti ada kesempatan untuk sedikit membicarakan soal pilpres dan koalisi, kata Renanda. Terlebih, kata Renanda, ketiga kingmaker ini sering membahas soal pencapresan Anies Baswedan,
Saat ini Anies menjadi sosok yang telah mendapatkan tiket yang cukup untuk maju di Pilpres 2024. Hal itu usai Demokrat dan PKS kompak mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai capres. Pastinya soal pencapresan Anies juga menjadi salah satu topik yang dibahas, ujar Renanda. Lebih lanjut, dia memastikan bahwa ketiga tokoh tersebut telah memiliki persamaan pandangan terhadap pencapresan Anies di 2024 mendatang. Dan khusus mengenai hal ini, saya kira ketiga tokoh tersebut telah memiliki kesamaan pandangan, imbuhnya. Pertemuan Kingmaker diawali saat SBY bertandang ke markas Nasdem bertemu Surya Paloh. Keduanya banyak bernostalgia soal kebersamaan mereka pada Pilpres 2004 hingga soal pemilu 2024. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johni G. Plate mengatakan pertemuan tersebut berlangsung hangat, diselingi guyon dan banyak membahas hal-hal personal. Johni tidak menepis bila SBY dan Paloh juga membahas upaya menyukseskan Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak 2024. Ini pertemuan dua sahabat lama Bang Surya dan Pak SBY yang sebetulnya bersifat sangat privat. Banyak guyonan sebagai manifestasi kedekatan personal seperti kebersamaan pra dan selama Pilpres 2004 yang lalu. Dengan berbagai pengalaman menarik, namun berhasil dan sukses, ujar Plate dalam keterangannya 6 Juni lalu. Selanjutnya, SBY bertemu dengan JK di Cikias, Bogor pada 23 Juni 2022. Kedua tokoh tersebut saling bertukar pikiran soal masalah bangsa dan politik terkini.